Nah, kita akan membahas ya, tentang penyimpangan di dalam masalah Asmaul Husna. Ini menjadi penting karena supaya kita tidak terjerumus pada penyimpangan ini. Karena Asmaul Husna ini ya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita serampangan di dalam perkara ini. Nah, di antara penyimpangan-penyimpangannya yang pertama adalah meyakini bahwa setiap Asmaul Husna itu masing-masingnya memiliki keistimewaan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Ini tidak benar. Sehingga ada orang-orang yang kemudian dia menyebarkan brosur-brosur tertentu. Selembaran tertentu, terus di sana baca misalkan Rahman, 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 Rahim, Rahim, Rahim. Kalau lagi sakit kepala, ya baca itu 10 kali, 1000 kali. Nah, ini tidak benar. Ya. Atau misalkan lagi lagi demam, lagi pilek dan seterusnya, baca yang banyak misalkan Al-Wadud, 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 baca 1000 kali, 1.000.000 kali, nanti sembuh. Nah, ada yang meyakini seperti itu. Ini tidak benar, ya. Atau misalkan ingin kuat, baca aja yang banyak Al-Qawi, 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 atau As-Somad, As-Somad, As-Somad. Nah, ini tidak benar. Bukan untuk seperti itu Asmaul Husna itu diamalkan. Karena kalau kita meyakini hal ini, maka di situ ada dua penyimpangan. Yang pertama, seseorang yang mengamalkan itu dia jatuh pada perbuatan yang tidak syar'i alias bid'ah, mengada-ngada di dalam agama, sesuatu yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari Nabi SAW. Pernah nggak kalian dengar mungkin ada riwayat dari Nabi SAW yang motivasi baca dalam sehari Ar-Rahman 1000 kali misalkan, Rahman, 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 Rahman. Nggak ada. Nanti muncul Pak Rahman, penyebut yang lainnya Ahad, 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 Ahad. Nggak ada. Nabi tidak pernah memerintahkan atau menganjurkan seseorang untuk menyebut-nyebut Asmaul Husna beberapa kali, apalagi meyakini bahwa setiap Asmaul Husna itu dapat digunakan untuk kesembuhan penyakit tertentu. Kalau pusing baca Ahad, Ahad, Ahad. Kalau sakit telinga baca Asami, Asami, Asami. Sakit mata baca Al-Basir, Al-Basir, Al-Basir. Nah, ini tidak benar. Ya, itu yang pertama tadi ya. Jadi dia melakukan sesuatu yang tidak syar'i atau bid'ah, mengada-ngada di dalam masalah agama. Kemudian yang kedua, ini akan memalingkan seseorang dari zikir-zikir yang syar'i, yang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sakit ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kalau kalian ada yang sakit, baca apa? A'udzubillahil azim wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terus dipegang-pegang dibaca Bismillah, Bismillah. Terus ada orang sakit, baca apa? Adhibil ba'sa rabban nas, Isfini antas syafi la shifa ila shifa'uk shifa'a la yughadiru saqama. Dan juga yang lainnya, Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik, Bismillahi arkik Allahu yasfik. Ya. Dan banyak bacaan-bacaan yang lainnya yang itu disyariatkan di dalam Islam, ya. Dan dicontohkan, diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kesalahan penyimpangan yang lainnya adalah menuliskan Asmaul Husna di kertas kemudian dijadikan sebagai jimat atau jampi-jampi. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Kemudian ditulis, kemudian dijadikan kalung atau dijadikan gantungan, digantung di rumah, di mobil. Bahkan anak bayi, pernah nggak kalian lihat anak bayi pakai kalung hitam? Ada ininya, ada gundulannya hitam di sini. Ya. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini termasuk perbuatan yang bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Makanya Nabi SAW melarang hal ini. Beliau bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu.
Dalam riwayat yang lain, faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, ya, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Maksudnya Allah tidak akan, ya, mengabulkan permohonannya. Dalam riwayat yang lain, maka sungguh dia telah jatuh pada kesyirikan. Jadi seseorang yang awalnya dia memakai jimat itu niatnya untuk kesembuhan anaknya, justru nanti tidak Allah berikan kesembuhan itu. Atau dia gantungkan di rumah supaya rumahnya aman, tidak kemalingan, justru nanti, ya, rumahnya akan kemalingan. Jadi Allah akan berikan ganjaran yang sebaliknya, karena dia telah mengamalkan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakai jimat. Karena seseorang kalau sudah pakai jimat, nanti hatinya bergantung pada jimat tersebut. Coba, ada nggak kalian mungkin punya benda-benda tertentu yang kalian kayaknya sayangi banget, sampai hati kalian ada ketergantungan pada benda tersebut? Ada nggak? Kasur. Wah, itu mah bukan cuma hati, ya, tubuh kalian nempel di kasur. Nah, ini tidak boleh, ya. Bahaya kalau kita ketergantungan pada satu benda tertentu. Ya, waliyadzubillah. Emang bagus ini yang ditulis adalah nama-nama Allah, tetapi bukan untuk itu, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu digunakan, ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dengan tegas, ya, kepada seorang sahabat bernama Imran. Dia menggunakan kalung atau gelang waktu itu, ya. Kemudian dilihat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Lau mutta, ya, wa hilqatus safar alaika ma aflahta abadan." Kalau kamu mati sedangkan kamu masih memakai gelang itu, maka engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Artinya, ia tidak akan bisa meraih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Karena dia mati membawa unsur kesyirikan, yaitu menggunakan jimat berupa gelang atau kalung. Ini dengan tegas Nabi SAW memperingatkan sahabat yang bernama Imran, kalau kamu mati menggunakan jimat tersebut yang kau gantungkan di lehermu atau di tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung di akhirat kelak. Artinya jauh dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang mati dalam kesyirikan atau membawa bentuk-bentuk kesyirikan, maka dia akan terjerumus kepada neraka, waliyadzubillah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang berikutnya apa, nomor 3? Nah, ini juga banyak terjadi di masyarakat. Jadi Asmaul Husna itu ditulis, digambar, ya, dengan kaligrafi yang indah, yang bagus, kemudian dipajang di dinding rumah atau di dinding-dinding mana ruangan untuk menghiasi atau memperindah ruangan. Boleh nggak? Hah? Ini tidak boleh, ya. Mungkin niatnya bagus supaya, ini ada tulisan-tulisan Arab di kamar atau ada lafaz-lafaz Allah. Tetapi bukan untuk itu Asmaul Husna digunakan. Ya, cuma sekedar ditempel-tempel di dinding, kayak takutnya nanti ada cicak, lah Asmaul Husna di ya. Ini bahaya. Atau ada tikus lewat, dipipisin nama tikus, ini bahaya, ya. Jadi sebaiknya tidak perlu. Karena Asmaul Husna itu, ya, kalau sekedar dipajang-pajang maka tidak memberi apa-apa pengaruh, maka ini sangat-sangat menyimpang, ya, tidak benar. Karena tujuan Asmaul Husna itu adalah memberikan pengaruh untuk hati seorang hamba dan menjadi motivasi baginya untuk beramal soleh, ya, ketika dia memahami Asmaul Husna. Kemudian yang berikutnya apa? Yang keempat, menjadikan nama Asmaul Husna sebagai wirid harian. Boleh nggak? Hah? Ada kalian mengamalkan?
Mengamalkan nggak? Nggak ada anjurannya dari Nabi SAW menjadikan Asmaul Husna sebagai wirid harian. Tidak ada. Pagi, sore tidak ada. Kecuali zikir-zikir yang kalian sudah hafal insya Allah ya. Seperti apa? Ya, asbahna wa asbahal mulku lillah kalau waktu subuh, kalau waktu sore amsayna wa amsal mulku lillah. Atau al bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi pagi sore itu dianjurkan. Tapi kalau Asmaul Husna tidak ada riwayat yang menganjurkan untuk kita baca menjadi wirid harian pagi dan sore, tidak ada. Apalagi dibaca berulang-ulang ribuan kali, jutaan kali ya, tidak ada. Kecuali seseorang dalam rangka dia ingin menghafal ya, jadi setiap sholat dia baca-baca, tapi tujuannya adalah untuk menghafal. Sudah hafal kalian? 99 ya. Umi malah mengumpulkan katanya sudah dapat 130 ya. Hah? 140? Banyak banget. Kalian hafal semua itu? Hah? Ya Rahman, Ya Rahim. Tapi yang paling penting adalah kita mengetahui makna setiap Asmaul Husna dan bisa mengamalkannya ya. Kalau sekadar hafal doang, yaitu ada keutamaannya. Tapi kalau tidak memahami apa yang kita hafal, tidak mengamalkan apa yang kita hafal, maka itu kurang bermanfaat. Terus yang berikutnya apa? Nah, menjadikan Asmaul Husna sebagai pelayan spiritual. Ada orang meyakini kalau dia membaca tadi ya, dibaca beberapa kali, kemudian dia merasa dirinya hebat dan punya karomah. Nah, ini keliru ya. Saya sudah mengamalkan Asmaul Husna misalkan. Saya membaca apa ya? Ya Hayyu Ya Qayyum misalkan dalam sehari 1000 kali dan sudah saya amalkan selama sebulan ini. Ya Hayyu Ya Qayyum. Saya adalah orang hebat. Saya punya karomah. Nah, ini tidak betul. Ya. Ya, kemudian dia meyakini kalau dia sudah mengamalkan itu dia bisa melakukan apa saja atau dia bisa meminta sesuatu kepada Allah yang pasti dikabulkan. Nah, ini tidak benar ya. Karena di sini pintu khurafat. Ya, banyak orang mengamalkan sesuatu dari agama ini ya, yang mana sebetulnya itu bukan bagian dari agama, tapi dia membawa-bawa nama agama. Nah, ini namanya khurafat, sesuatu yang ngawur ya, yang tidak ada tuntunan dan dasarnya. Kemudian yang berikutnya tadi nomor berapa? 5. Yang keenam, memberikan nama anak dengan Asmaul Husna. Ini tidak boleh. Kalau memberikan anak dengan Asmaul Husna maka harus ada abdunnya. Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Tidak boleh namakan anak misalkan Al-Khaliq misalkan. Saya punya anak laki-laki, saya namakan Al-Khaliq. Boleh nggak? Wah, ini bahaya sekali. Lahir-lahir langsung jadi Tuhan dia, Al-Khaliq. Atau dinamain Ar-Razzaq. Ngeri banget. Ini tidak boleh. Ya. Tapi harus Abdul Razzaq. Dan ada ya namanya Rojak ya kan. Ini tidak boleh sebetulnya. Mungkin namanya Abdul Razak, tapi dipanggilnya Rojak. Harusnya Abdul Razak. Tidak boleh seperti itu ya. Terus apa lagi? Hah? Latifah. Boleh kalau Latifah. Hah? Rahman ya, Pak Rahman itu tidak boleh. Ada nama-nama Allah yang menjadi kekhususan Allah, tidak boleh disematkan kepada manusia, yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan ada nama-nama Allah yang di situ boleh manusia atau makhluk itu menyandang, tetapi bukan menunjukkan hakikat si manusia itu. Kalau disandang manusia bukan menunjukkan hakikatnya, tapi kalau Allah yang menyandang nama itu menunjukkan hakikat yang sebenarnya, bahwa Allah memiliki sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Seperti misalkan Malik, Allah benar-benar raja ya, tapi kalau ada orang namanya Malik ya, Zain Malik, kalian langsung kenal kan.
Maka bukan berarti si Zain Malik ini dia benar-benar raja, bukan. Dia hanya menyandang nama itu saja, tapi bukan menunjukkan hakikat dia yang sebenarnya. Tapi kalau nama itu disematkan oleh Allah Al-Malik, maka Allah benar-benar raja yang sebenarnya. Jadi ada nama-nama Allah yang menjadi kekhususan untuk Allah, tidak boleh dipakai oleh makhluk, dan ada nama-nama Allah yang mana boleh disandang oleh makhluknya. Seperti Allah mensifati Nabi Muhammad SAW di surat At-Taubah, bil mu'minina raufur rahim. Ar-Rauf, Ar-Rahim, nama Allah bukan? Nama Allah, tetapi ternyata Allah menyematkan juga Ar-Rauf, Ar-Rahim ini ya, disematkan atau disandangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu sangat santun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi Nabi memiliki sifat santun dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Oke, yang terakhir kemudian menuliskan Asmaul Husna di lembar-lembar kertas atau surat-surat kabar ya, yang kemudian diletakkan sembarangan, ini tidak boleh juga. Bahkan bukan Asmaul Husna saja ya, termasuk juga buku-buku kalian ini, kalau di buku ada ayat-ayat Al-Qur'annya maka tidak boleh ditaruh sembarangan. Atau misalkan kalian saking sayangnya sama buku kalian, ke kamar mandi dibawa-bawa, atau sambil nongkrong sambil baca. Ada yang kayak gitu? Hah? Ya, tidak boleh ya. Apalagi ada tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'annya di buku kalian, itu tidak boleh. Nah, ini seperti ini, buku ini ada lafaz Allahnya. Maka ini harus apa? Harus diagungkan. Kalau dulu Ustadz punya bapak Ustadz laki-laki. Nah, bapak Ustadz itu luar biasa, sangat-sangat menghormati dan menghargai ilmu. Ustadz itu sering kena semprot, kena damprat kalau naruh buku itu di bawah seperti ini. Itu langsung ditegur, langsung dimarahin. Jadi berikan penghargaan kepada ilmu, itu yang selalu terngiang di kepala Ustadz dari kecil, dari Ustadz kecil kalau di rumah itu. Jadi kalau baca buku naruh sembarangan langsung dimarahin. Beri penghargaan kepada buku dan kepada penulis buku gitu. Kalau kita tidak dapat ilmu dari buku tersebut, paling tidak kita tetap memberikan respect ya kepada ilmu yang ada di buku tersebut dan juga kepada penulisnya. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Siapa di sini yang suka masih sembarangan? Ada nggak? Banyak. Apalagi naruh Al-Quran, yang tidak boleh ya, sembarangan. Nah, pernah ada seorang ulama terdahulu itu ketika dia jalan melihat kertas, di situ bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dia ambil, dia bersihkan, dia semprot dengan minyak wangi, parfum, kemudian dia simpan di lemarinya dengan rapih, dijaga. Kemudian dia bermimpi, di dalam mimpinya dia mendapatkan kabar gembira bahwasanya oleh sebab engkau mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, mengharumkan nama Allah, maka nama engkau diharumkan. Tapi Ustaz lupa nama ulama ini siapa. Ada kisahnya. Hal sepele, kalau kita mengagungkan itu benar-benar untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan sesuatu yang besar.